Dan kedua siapa Bu Ida? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita sudah sampai ke seperempat yang kedua dari Ali Imran, yaitu fihi ayatun dan seterusnya. Silakan Bu Ida, apa yang sudah dipahami berdasarkan pemahaman kita terkait dengan 4 sehat 5 istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Di dalam ayat-ayat menjelaskan maqam Ibrahim dan orang-orang memasukinya dengan aman. Iya, bagus. Coba untuk fihi sampai maqam Ibrahim, nah, difokuskan konsentrasinya ke subjeknya dulu. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ada Dijelaskan di dalam. Itu dia tuh Pak, saya masih bingung menentukan. Ayo, nggak apa-apa. Kita ikuti ilustrasinya. Kalau itu yang diduga sebagai subjek, gitu ya, sebagai subjek, maka kita bisa coba pahami dengan bertanya, ada keterangan apa tentang maqam Ibrahim? Ada keterangan apa tentang maqam Ibrahim? Iya, karena yang namanya subjek itu kan pokok kalimat yang diterangkan. Iya. Misalnya kita berkata, baju baru saya hilang. Itu menerangkan tentang apa? Baju baru. Kalau misalnya kalimatnya begini, hilang baju baru saya, itu menerangkan tentang apa? Tetap juga tentang baju baru. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung bergabung. Ya, langsung bergabung. Ya, silakan Bu Ida. Maqam Ibrahim menerangkan ada dalam ayat. Ada yang penjelasan dalam ayat. Maqam Ibrahim ada dalam ayat, begitu? Iya. Menjelaskan tentang maqam Ibrahim. Yang bermakna dalam yang mana? Fihi. Itu berapa kata itu? 1. 1. Kalau menurut teman-teman yang lain, fihi berapa kata? 2 Pak. 2. Oke, bagus. 2. Yang pertama apa? Fi. Kemudian yang kedua? Di dalam. Pinter. Itunya diskusi dalam pikirannya melampaui stimulus yang diberi. Saya ulangi lagi ya. Kata yang pertama? Fi. Kata yang kedua? Fi. Iya, bagus. Kata yang pertama apa maknanya? Dalam. Di dalam. Ya, bagus. Kata yang kedua? Ya. Iya, bagus. Nah, coba kalau kita lihat ya, itu kalau kita mendengar kata di ya, kata di itu biasanya posisinya itu sebagai subjek apa keterangan? Keterangan. Oke, berarti kita udah ketemu ini fihi di dalamnya, gitu ya, di dalamnya. Nya maksudnya apa di sini? Ya, itu dia itu. Di Ya, maksudnya dalamnya apa di itu sini? di Baitullah itu Pak. Di mana?
Baitullah. Baitullah maksudnya berarti di Ka'bah Baitullah. gitu ya. Nah, di Ka'bah atau di mana nih maksudnya? Ya di Baitullah Oh. gitu ya. Di Ya, Ka'bah apa di Mekahnya ya, Pak? Di Mekahnya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Di Ka'bahnya, Pak. warahmatullahi Di wabarakatuh. Ka'bahnya. Ya lanjut langsung bergabung ya. Di dalamnya ya. Nya itu maksudnya adalah di Baitullah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan itu di dalam rumah ada kamar. Itu subjeknya mana? di dalam rumah ada kamar di dalam. Kamar. Kamar. Coba tadi kita ulang lagi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kata di itu biasanya Ya, predikat. sebagai subjek apa Predikat, sebagai lupa. predikat? Predikat. Lupa, Pak Predikat Guru. ya. Oke, baik. Jadi kalau ada kalimat seperti di dalam rumah ada kamar, itu subjeknya yang mana? Rumah. Ya, Kan itu, keterangan Pak, saya tadi masih kan. bingung. Kan keterangan tadi kan di dalam rumah itu keterangan. Berarti di sana terdapat tanda-tandanya keterangan gitu, Pak. Subjeknya yang mana itu masih bingung. Nah, ikutin dulu itu tadi ya, ilustrasi berpikir bahasa Indonesia dulu sebelum ke bahasa Arab biar lebih mudah. Di dalam rumah ada kamar Di gitu. sana di dalamnya, di dalam Kamar gitu Pak Guru subjeknya. Subjeknya. Maka itu dirasakan gitu, Contoh Iya, di iya. dalam rumah Iya. ada yang kamar bisa gitu. merasakan, Pak. Ya. Gitu. Itu sedang bicara tentang apa gitu. Inti pembicaraannya Tentang Kamar. tentang kamar. tentang kamar. Di mana kamar itu? Iya. Dalam rumah. Dalam Di rumah. dalam rumah. Begitu caranya ya. Nah, kalau kita ini sedang bicara tentang apa ini? Rumah. Ka'bah. Rumah Allah. Baitullah. Di sini loh kalimat yang saya maksud di sini adalah Ka'bah. fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim gitu. Makam. Rumah makam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ini pokok pembicaraannya apa ini? Makam Ibrahim. Baitullah, Pak. Apa keterangan tentang makom Ibrahim? Berarti di Ka'bah. Itu Ka'bah itunya. Rumah Allah. Baitullah. Maksudnya gimana? Apa namanya inti pokok itunya Baitullah. Untuk yang bermakna Baitullah di sini yang mana? Yang merujuknya? Itu fihi di dalam Ka'bah. Iya. Jadi kalau fihi itu maksudnya di dalam Ka'bah, itu sama dengan kita berkata di dalam rumah. Apakah di dalam contoh kita tadi? Iya, iya, iya. Apakah di dalam contoh kita tadi itu pokoknya adalah rumah atau kamar? Kamar. Rumah. Kamar. Iya, maka coba diilustrasikan dengan logika seperti apa itu di dalam kalimat ini kira-kira yang posisinya sama dengan di dalam rumah yang mana, yang posisinya sama dengan ada kamar itu yang mana gitu. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim, Pak. Jadi kalimatnya bagaimana kalau begitu? Assalamualaikum Pak Guru, telat nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bu wabarakatuh. Rasidah. Silakan Iya, lanjut. Bu. Saya telat nih. Gak apa-apa. Yuk lanjut. Baru mulai. Jadi gimana pemahamannya kalau begitu? Di dalam
Ka'bah, Di antara di dalam Ka'bah di dalam Ka'bah ayat menjelaskan makom Ibrahim, tentang makom Ibrahim. Di dalamnya Baik, coba ini apa namanya? Kita coba ubah pemahaman ini seperti kita mengubah kalimat contoh yang tadi. Di dalam rumah ada kamar. Ubah menjadi kamar ada di dalam rumah. makom Ibrahim ada di dalamnya, dijelaskan Udah, dalam ayat. jangan banyak-banyak berpikir itu, Mas. Saya mah Coba ketinggalan. saya ya. Kalau Ibu udah sampai begitu, Mas, saya ketinggalan. Kan yang tadi yang diubah adalah gitu ya, di dalam rumah, gitu ya. Di dalam rumah ada kamar. Diubah menjadi kamar ada di dalam rumah. Ini kan tadi kalimat awal. makom Ibrahim. Sebentar. Nanti saya akan kasih kesempatan semua. Sabar ya, perhatikan supaya kita saling mengisi dan saling melengkapi. Tadi pemahaman yang sudah kita miliki adalah di dalam Ka'bah ada makam Ibrahim. Jadi kalau diubah gitu menjadi makom Ibrahim ada dalam Ka'bah. Oke, itu dulu gitu. Udah itu satu dah pemahaman sudah kita miliki. Nah, mari kita lihat berikutnya ya. Ayatun ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Iya, bagus. Indonesia Artinya apa? Ayat. Artinya. Itu Mas Rapan. Bukan arti. Tanda-tanda bagi berarti. Ayatun bayinatun maknanya apa? Tanda-tanda yang jelas. Iya, tanda-tanda yang jelas. Nah, coba sekarang tanda-tanda yang jelas. Iya, bagus. Sekarang coba fokus sampai di situ ya. Fihi ayat. Sebentar. Setelah ini saya kasih kesempatan. Fihi ayatun bayinatun. Apa artinya dulu? Di dalam Ka'bah tanda-tanda yang jelas. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Coba kita ulang ya, contoh yang tadi kita miliki. Ya. Di rumah ada kamar. Kalau tambah lagi ya, di rumah ada kamar baru. Nah, kamar baru. Fihi ayatun bayinatun. Dalamnya ada tanda-tanda. Makom Ibrahim adalah tanda-tanda yang jelas di Baitullah. Di dalamnya ya, di dalamnya. Bu Supeni mah mikir sendiri, nggak mikir bareng-bareng. Namanya kalau begitu mah nggak seru belajar diskusi begitu. Nanti masuk surga sendirian, kasihan loh, kesepian. Yang tetangga. Udah biasa, Pak. Nah iya mah jangan sampai begitu atuh. Masa di dunia udah hidup sendiri, di surga juga hidup sendiri. Nah, maka sekarang ini kita lagi nyari teman nih untuk nanti sama-sama bahagia di surga. Maka berpikirnya sama-sama juga. Ayo kita lanjutkan ya. Itu tadi di rumah ada kamar baru. Fihi ayatun bayinatun. Dalamnya Makom Ibrahimnya dijelasin enggak? Makom Ibrahim di dalam enggak Bu Ida. Fokusnya adalah fihi ayatun bayinatun.
Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Oke, bagus. Nah, sekarang di dalam ungkapan tadi, ya, di dalam ungkapan tadi itu mana subjeknya? Di dalamnya terdapat Terdapat tanda-tanda yang jelas. Apa? Di dalamnya terdapat Ya, bukan? tanda-tanda. Yang lain bagaimana? Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Subjeknya berarti Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Ini terdapat dari mana idenya terdapat? Itu apa namanya konteks. Oh, konteks. Padahal tadi kan contoh kita ini ya, di rumah ada kamar baru. Jadi contohnya bukan di rumah terdapat kamar baru, bukan itu contohnya. Contohnya adalah sebagai landasan berpikirnya adalah di rumah ada kamar baru. Di dalamnya Di ada dalamnya tanda-tanda yang jelas. ada tanda-tanda yang jelas. Nah, bagus. Di dalam kalimat tersebut, pemahaman tersebut, mana subjeknya? Halo, nggak ada suara. Nya, Pak Guru. Ka'bah. Yang lain gimana? Iya, hi-nya, nya-nya. Nya, Ya, itu. subjeknya nya. subjek. Iya, Ya, itu karena kan. nya di situ Iya, bermakna bagus. baik. Kita kembali ke contoh ya, contoh bahasa Indonesia ya. Iya, iya, iya. Di rumah ada kamar baru. Subjeknya apa? Subjeknya Kamar. di Ya, rumah. bagus ya, bagus ya. Nah, coba Di rumah. pada contoh di rumah, itu cuma contoh di rumah, kalau dalam pemahaman ayat ini sama dengan ungkapan apa? Di rumah sama dengan ungkapan apa? Baitun. Bayinat. Bukan hanya Baik. bahasa Arab. Ini kan Oh, di dalam. Ah, Ah, oh, bukan hanya Di bahasa Arab dalamnya. ini. Kan kita lagi sedang Ya, ya, membangun. Kan tadi contohnya sebagai patokannya adalah di rumah ada kamar baru. Sedangkan di sini di dalamnya ada tanda jelas, kan begitu? iya. Ya gitu kan, gitu bukan? Betul, Iya. Pak. Ya, kalau Ya. bahasa Indonesia sebagai patokannya tadi ya, di rumah ada kamar baru. Baru. Sedangkan di sini di dalamnya ada tanda jelas. Pada ungkapan di rumah tanda. ada kamar baru, gitu, ada kamar baru, subjeknya adalah Ya. Kamar. ya, kalau di Subjeknya sini rumah. di dalamnya ada tanda jelas, itu subjeknya Tanda. apa? Tanda. Anda. Oke, bagus. Nah, sekarang coba lihat. Berarti kita memahami ada berapa subjek dalam ungkapan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kita sudah memahami berapa subjek di situ. Dua. Dua bukan Pak Guru. Yang pertama apa? Ayat. Pakai bahasa Indonesia dulu, pakai bahasa Indonesia dulu, pakai bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Ayat. Pakai bahasa Indonesia dulu, pakai bahasa Indonesia dulu. Tanda-tanda. Yang pertama Tanda. apa subjeknya? Tanda-tanda itu subjek. Tanda. Yang kedua apa? Tanda. Makomu. Ibrahim. Nah, coba sekarang, nah begitu ya. Coba pakai subjek pertama. Ya, karena ya mana yang dahulu, maka itu yang kita dahulukan. Baru nanti kita cari pemahaman berikutnya. Tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas.
Tanda-tanda di baitu, tanda-tanda di dalamnya. Perhatikan Bu kalimatnya. Ungkapannya adalah ayatun bayyinatun. Tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas. Ya. Tanda-tanda di dalamnya. Maqam Ibrahim. Tanda-tanda yang jelas di dalamnya. Ya, Tanda yang jelas ada. Tanda makom Ibrahim. Ibu Bapak itu perhatikan lagi ya kalimat saya ya, bukan kita mau pinter sendiri, ini maksudnya sama-sama. Perhatikan lagi kalimat tadi ya. Yang sudah kita pahami adalah seperti kita memahami di dalam rumah ada kamar baru, atau kalau mau dipanjangkan karena udah paham dasar pemahamannya, di dalam rumah ada kamar yang baru. Mana subjeknya? Subjeknya di rumah. Nah, coba sekarang ubah kalimat tersebut ya. Subjeknya dahulu baru predikatnya. Kamar Kamar ada di dalam rumah. Nah, yang barunya kemana kok nggak diikut sertakan? Kamar yang baru. Kamar yang baru baru. ada di dalam rumah. Oke, bagus. Coba ungkapkan itu sekarang. Pakai ya gaya tiru itu. Ya, tiru gaya itu, gaya tadi bahasa Indonesia tadi untuk memahami ayat yang sedang kita kaji. Makom Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda yang jelas ada di dalamnya makom Ibrahim. Ibu Ida, kita baru mengkaji fihi ayatun bayyinatun. Meniru gaya. Tanda-tanda yang jelas. Ada kamar yang Tanda-tanda yang jelas ada di dalamnya. Oke, bagus. Nah, bagus. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Itu dipegang pemahaman tadi. Sekarang mari kita lihat ya bahwa ada dua subjek yang tadi kita pahami. Yaitu tanda-tanda yang jelas, kemudian makom Ibrahim. Ya, ingat modal dasar kita adalah ini dua-dua ini kita pahami sebagai subjek. Maka coba kita lihat sekarang apa hubungan antara ayatun bayyinat, tanda-tanda yang jelas, dengan makom Ibrahim. Tetap gunakan itu ilmu 4 sehat 5 istimewa ya. Pahami arti, pahami bentuk, pahami jenis, pahami posisi kata dalam kalimat, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa hubungannya antara ayatun bayyinatun dengan maqamu Ibrahim? Sama-sama subjek. Oke, hubungannya apa hubungannya? Itu persamaannya ya. lain. Ada lain. Persamaannya ya, persamaannya kedua-duanya kita pahami sebagai subjek pokok ini, oke. Tapi hubungannya apa? Kira-kira? Ada yang punya ide? Makom Ibrahim sebagai makom Ibrahim adalah tanda-tanda. Oke, bagus. Yang lain? Subjek predikat. Bapak mah kok kembali ke subjek predikat. Tadi kan udah Pak di bagian awal. Ini ayat bayinat itu kita pahami sebagai subjek. Makom Ibrahim tadi juga kita pahami sebagai subjek. Jangan subjek predikat jadinya nanti luntur lagi nih bedaknya. Tadi tadi sudah itu subjek-subjek gitu. Ada 2 subjek. Oh iya, iya. Udah tadi. Dan ayat. Apa hubungan antara ayatun bayyinat dengan makom Ibrahim?
sama-sama diterangkan. Batunya banyak. Hubungannya, Sama-sama Bu, itu. bukan persamaannya, Taruh aja hubungan. bentar lama-lamanya lah. Ada ide? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya bantu, saya bantu. Nggak usah khawatir. Nggak ada, Pak Guru. Bingung, Pak. Nggak Baik, ada, coba Pak. lihat. Nah itu, Bingung. coba ilmunya pakai ilmu yang sudah kita pelajari saja sih Nggak ada, sebenarnya. Pak. Iya, baik. Saya katakan bahwa ilmunya, ilmu yang sudah kita pelajari saja sekarang. Ya. Makom Ibrahim itu tanda bukan? Tanda. Bagus. Tanda. Makom Ibrahim itu tunggal apa jamak? Tunggal. Bagus. Tunggal. Coba ayat itu tunggal apa jamak? Jamak. Ayat jamak nih. Yang Jamak, mengatakan ayat-ayat. tunggal perlu ada alasannya, yang mengatakan jamak juga perlu ada alasannya. Baik, Ayat, yang ayat. mengatakan ayat jamak apa cirinya? Alif ta di belakang. Alif ta, bagus. Yang mengatakan ayat itu tunggal apa cirinya? Ada? Jamak. Jamak. Jangan terlalu lama nunggunya kalau bilang ada gitu, kalau Yang nggak ada, tunggal, yang nggak ada tunggal. gitu. Saya kan mikirnya kalau udah ngejawab terus ditanya balik diam itu saya berpikir dia sedang merenung, jadi kita khawatir orang lagi merenung diganggu. Kalau nggak ada, jawab aja langsung. Jawab yang tunggal. Yang mengatakan ayat tunggal, apa cirinya? Nggak ngerti, Pak. Nggak usah pakai istilah baru, saya bingung. Jawab aja ada atau tidak gitu. Biar saya, aduh nih bahasa saya jadi. Nggak ada, Pak. Nah gitu aja, selesai kan ceritanya. Baik, jadi kita ikut yang mengatakan ayat adalah jamak. Oke, nah sekarang kalau ayat jamak itu berarti banyak, ya banyak tanda. Lalu makom tunggal itu satu. Kira-kira bahasa Indonesia mengatakan apa kalau begitu? Misalnya begini, Berarti ya. tanda-tandanya salah satunya itu. Nah, Ibrahim. oke, udah dapet tuh. Udah dapet itu. Salah satu. Tuh. Salah satunya makam Ibrahim. Nah, udah dapet itu idenya. Nah, coba sekarang Bu Ida, silakan diungkapkan dengan bahasa yang bisa dibangun berdasarkan pemahaman tadi. Tanda-tanda yang jelas di dalamnya salah satu makom adalah makom Ibrahim gitu. Yang lain coba. Mungkin ada yang lebih lembut, gitu, yang lebih halus, gitu, atau yang lebih enak, begitu boleh. Tanda-tanda yang jelas, saya ya, Pak. Iya, silakan. Tanda-tanda yang jelas di dalamnya, di antaranya makom Ibrahim. Oke, bagus. Yang lain? Kan itu salah satu, Pak. Enggak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Saya mengatakan bagus, lalu saya minta yang lain. Ya, ini kan alasan jawaban saya. Iya, enggak ditanya Bu Penny. Saya bilang bagus, lalu saya minta yang lain. Ayo Bu Ida sudah, Bu Penny sudah, yang lain silakan. Apa yang dipahami? Udah Ya, sama. Pak. Silakan. Tanda-tanda Salah yang satu jelas. tanda-tanda yang jelas di dalamnya adalah makam Ibrahim. Iya, bagus. Silakan yang lain. Udah sama, Pak. Yang lain sudah? Udah, Pak. Oke, Udah. bagus. Ikut aja. Ini ada yang mau berbagi, ada yang menyimpan di dalam hati. Baik, sebelum kita lanjut ke waman dakhalahu kana aminan, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Tidak ada? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada? Ada. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Hubungan ayatum bayyinatum
dengan makomu Ibrahim itu tadi kan antara jamak dan tunggal. Iya. Iya, Pak. Iya, betul. Terus yang menjadi ciri khususnya apa, Pak? Yang jadi apanya? Menjadikan ini saling berhubungan. Tadi ayat kan tanda. Kata-katanya. Ayat kan tanda. Tapi banyak. Iya. Makom Ibrahim juga tanda, tapi tunggal. Tanda salah satunya. Sama kira-kira ketika saya berkata, itu, saya punya teman belajar di kelas Zoom Jumat pagi. Ibu Ida, nah gitu, saya ngomongnya begitu. Coba, apa yang dipahami ketika sudah paham ya konteks kita ini? Saya punya teman-teman belajar di Zoom pagi Jumat. Ibu Ida. Salah satunya Bu Ida. Nah, begitu. Jadi salah satunya. Gitu. Bu Ida. Salah satunya gitu ya Pak. Iya. Iya, salah satunya kan tanda-tanda. Pakai yang lain kan bisa, pakai ungkapan-ungkapan yang lain. Di antaranya. Di antaranya. Gitu. Bisa menjelaskan apa yang ingin diketahui? Apa saya perlu menjelaskan lagi, Bu Penny? Kalau misalkan menemui hal yang sama seperti ini, Pak, terus kita ditanya dengan hal yang sama seperti Bapak tadi menanyakan. Ditanya apa saya yang nanya? Seperti Bapak tadi tanyakan. Boleh nggak kalau misalkan saya jawabnya ada sama-sama tanda domah di situ? Mau itu mah boleh, soal boleh mau boleh aja Bu, boleh. Nggak bayar. Boleh itu, boleh. Kalau kita selama ini kalau tanda domah, itu, lanjut. Kalau kita selama ini tanda domah itu apa ilmu kita kalau selama ini? Tanda domah. Posisinya sebagai domah di akhir. Iya. Domah. Posisinya sebagai subjek atau predikat. Iya, itu tuh posisinya begitu. Dan tadi sudah kita diskusikan di bagian awal gitu ya. Bagian awal itu. Yang kemudian itu karena sama-sama domah begitu, maka kita bisa pahami kedua-duanya sama-sama merujuk kepada subjek. Oke. Gitu. Cuman ayat itu subjek umum, ya, sedangkan makom ini subjek khusus. Dengan pemahaman ini sebenarnya kalau kita lanjutkan nanti kalau ibu-ibu, bapak nanti baca di kitab tafsir, maka ulama akan menjelaskan ayat ini kan jamak, berarti banyak tanda di sana. Sebutlah itu apa? Coba yang di sekitar Baitullah yang merupakan tanda-tanda keajaiban. Itu. Sebut. Karena banyak kan. Ya. Sumur jam-jam. Banyak kan begitu. Disebut satu. Nah, disebut satu karena kaitannya dengan apa di sini? Karena ini kan kaitannya dengan pembangunan ya, pembangunan Baitullah gitu. Oke. Suka error mati sendiri. Sudah memadai penjelasan saya? Oke, Pak. Baik. Ya, berikutnya. Partner Bu Ida. Bu Mila sudah ada ya? Ya, silakan. Lanjutkan. Ini dibagi dua jadinya karena Bu Mila hadir belakangan. Dakholahu kana amin. Amina. Silakan Bu Mila.
Mila kemana itu? Ada suara motor. Barang siapa yang memasukinya, maka merasa aman. Iya, bagus. Ini memang khas banget ini. Bahasa yang lama sudah kita temukan. Barang siapa. Bu Mila belum tahu jawabannya barang siapa, Bu? Belum. Saya kasih tahu ya jawabannya. Nggak Barang tahu. orang, jangan diganggu. Ada ungkapan lain mungkin? Lain. Iya. Ini Ibu memahami antara masuk dan aman itu hubungannya apa? Dakhola itu kan memasukinya. Mm-mm. Waman itu bukannya barang siapa. Ya, iya boleh. Ya cuman kalau Ibu nanyanya ngomongnya barang siapa, saya kasih tahu tadi itu barang orang, Bu. Jangan diganggu. Nggak bisa nerima yang lagi belajar nih, nggak bisa. Ya, gitu. Ya. Coba Bu, apa hubungannya antara masuk dengan aman? Jadi kalau masuk ke dalam Baitullah itu merasa nyaman, aman. Jadi apa hubungannya kalau begitu? Faman dakhalahu kana amina. Dan siapa yang memasukinya, amanlah dia. Bu Mila, Ya kau hubungannya itu Pak. di mana? Di sini. Hubungannya apa, Bu? Hubungannya kalau masuk ya aman. Iya, itu namanya hubungan apa itu? Kayak tadi kan hubungan antara banyak ya dengan antara jamak dengan tunggal gitu. Hubungan suami dengan istri, hubungan antara ayah dengan anak, hubungan antara guru dengan murid, hubungan sebab akibat, hubungan antara kepala dan buntut, hubungan antara klasifikasi besar dengan rincian gitu. Kira-kira apa hubungannya? Sebab kali ya Pak ya. Jadi kalau masuk ke situ aman. Iya. Sebabnya apa? Sebabnya merasa aman untuk beribadah. Akibatnya apa? Tenang. Akibatnya tenang, bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Sebabnya merasa aman, akibatnya tenang. Sebabnya ya itu bisa khusyuk ibadahnya. Jadi sebabnya aman, akibatnya khusyuk gitu. Gini nih suka dibuat. Enggak, saya ingin melihat apa yang ada dalam pikiran Ibu gitu. Saya mau ikut aja Ibu bilang apa. Ibu bilang ke kiri, saya ikut ke kiri. Sampai akhirnya Ibu punya sikap, iya ini doang, nggak berubah-ubah lagi gitu. Apa Bu? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Sebabnya yaitu tempat berkumpul dan tempat yang aman untuk sholat. Akibatnya? Akibatnya dapat pahala kali Pak kalau Bagus. ibadahnya khusyuk. Bagus. Yang bermakna dapat pahala di mana? Di situ. Nggak ada. Oh jangan begitu Ibu. Ibu mah jangan ngajak kita jadi paranormal kalau begitu. Berdasarkan apa aja, apa yang ada tertulis aja biar teman-teman juga bisa mengikuti alur berpikirnya. Siapa yang masuk? Kalau itu sebab akibat, maka gitu. Sebabnya apa, akibatnya apa gitu. Kita apa namanya? Kita petakan dulu di situ. Tapi berdasarkan yang tertulis ya Bu, yang utamakan itu. Kalau tadi tempat berkumpul,
tempat sholat, dapat pahala, khusyuk. Kan nggak ada ungkapan yang bermakna itu di dalam ayat ini. Jadi itu udah tafsir jadinya kalau begitu. Sebabnya. Gimana Bu? Bu Mila? Apa kita itu tanya teman-teman yang lain? Ya, tanya teman-teman aja deh Pak Guru. Ya, silakan. Teman-teman deh, apa sebab dan apa akibatnya? Sebabnya memasukinya, Pak. Terus? Akibatnya? Akibatnya aman. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Sebabnya orang-orang merasa aman, akibatnya orang-orang memasukinya. Iya, bagus. Ini kan dua pemahaman yang bertolak belakang 180 derajat kan ya? Itu artinya 180 malah. ya, banyak banget. Tapi itu artinya kita berpikir yang lain. Nah, jadi ada dua itu idenya, ada yang mengatakan sebabnya masuk, akibatnya aman, ada mengatakan sebabnya aman, akibatnya masuk. Akibatnya aman, sebabnya. Sebentar, Pak. Mikir lagi nih, Pak. Bagus. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah terbiasa, terbangun kemampuan, keterampilan untuk berpikir, ibarat kata mah dilepas sendiri juga udah bisa, karena bukan ikannya yang didapat, tetapi kailnya sudah dapat gitu. Iya. Akibatnya, sebabnya. Kami tuh bercita-cita ibu-ibu, bapak-bapak, bapak dapat ilmu dari sini tuh bisa dipakai seumur hidup, walaupun kita nggak bisa terus belajar, kan namanya nanti kondisi bisa berubah ya. Kalau ingin dapat hasil akhir ya, hasil akhir begitu ya, ibarat tadi saya ibaratkan dengan ikannya langsung, bahkan sudah dipesmol, sudah digeprek dan sebagainya. Memang dengan ustaz itu alternatifnya ya, alternatif yang cocok langsung dengan ustaz. Bagi siapa yang memasukinya. Kita voting lah, kita voting. Apakah pertama sebabnya masuk, lalu kedua akibatnya aman, ataukah kedua sebabnya aman, lalu akibatnya masuk? Yang pertama. Yang pertama masuk, terus aman. Yang kedua. Aman kita jadi masuk. Ternyata ini udah satu-satu itu, satu milih satu Masuk, milih dua. terus aman. Orang terakhir. Satu apa dua? Masuk baru aman. Kalau udah memasuki aman. Baru masuk. Aman dulu baru masuk. Iya, bagus. Masuk dulu baru nah, aman. Coba lihat teksnya sekarang. Coba lihat teksnya dulu. Aman lah dia. Coba lihat teksnya dulu sekarang. Mana yang lebih dahulu muncul? Kalau masuk aman. Siapa yang masuk? Jadi sebabnya adalah masuk dulu, baru setelah itu aman kalau di dalam. Baru akibatnya aman. Ya, baik. Pegangi itu ya. Pegangi itu. Nah, sekarang kita lanjut sekarang. Man, yang kita pahami man apa maknanya? Siapa? Selain siapa? Siapa ya? Selain siapa? Orang-orang. Orang-orang. Selain itu? Udah kayaknya. Oh, udah gitu ya. Nah, coba sekarang. Orang-orang. Kalau kita pakai siapa, ya. Kalau kita pakai siapa, tapi kan bukan mau nanya kan ya? Iya, bukan. Nah, bagaimana ungkapan dalam bahasa Indonesia pakai siapa tapi bukan nanya? Siapa saja yang memasukinya. Bu Penny pelan-pelan, aduh mikirnya. Saya ulang lagi ya. Man kan maknanya siapa, tapi bukan untuk bertanya. Bagaimana cara mengungkapkan dalam bahasa Indonesia siapa, bukan untuk bertanya? Orang siapa? Pakai siapa dulu Bu Ida? Pakai siapa dulu Bu Ida? Dan bagi siapa saja yang memasukinya. Bu Penny, pelan-pelan baru ngomongin man doang Bu Penny.
Ini udah pinter nih. Jadi ini kita kalah nih. Kan aku belajarnya sampai jam 12 tahu semalam. Udah belajar ya semalam. Kita ulang ya. Siapa? Kita man, yang ide Bu Ida nanti kita lanjut ya, Bu Ida yang orang-orang ya. Ya, kita pakai siapa, tapi bukan maksudnya untuk bertanya. Apa Siapapun. ungkapan dalam bahasa Indonesia? Siapapun. Bagus. Apa lagi? Siapa saja. Oke. Siapa? Oke, ada 3 berarti ya. Siapapun, siapa saja, barang siapa itu ya. Barang aku. Ada yang ngaku tadi Siapa ternyata saja. orangnya ini, ternyata orang yang punya. Itu pilihannya 3 ya. Siapapun, siapa saja, dan barang siapa itu ya. Ya. Oke, bagus ya. Sekarang pakai idenya Bu Ida. Apa tadi Bu Ida? Orang. Orang, gitu ya. Bagaimana untuk menunjukkan orang-orang lalu bermakna sebab? Mungkin nggak kira-kira? Ada yang cocok nggak? Sebab, tapi ini idenya sebab nih. Pakai ide dasar orang. Orang-orang memasukinnya. Orang-orang Ke dalamnya. Cocok ya Pak Guru. Oke, nggak ketemu ya. Nanti coba bisa pertimbangan pakai kata setiap. Siapa dan setiap orang. orang yang memasukinnya. Oke, bisa pakai ide itu nanti. Setiap orang. Nah, oke ya, setiap orang. Nah, baik. Sekarang coba Bu Mila pilihannya kemana dari 3 yang ada tadi? Dan setiap orang yang memasukinya akan merasa aman. Oh, Ibu pakai ikut Bu Ida jadinya. Dia langsung pilihannya keempat. Pak Guru itu. Nggak apa-apa, orang dia maunya itu kan. Coba ulangi, Bu Mila. Tadi Bapak nanyanya 3 pilihan. Enggak, ada 4. 3 itu kalau versi siapa. 1 ini versi orang. Oke, coba Bu Mila. Dan setiap orang memasukinya akan merasa aman. Iya, bagus. Gimana? Dari mana ada akan, Bu? Bener. Konteks saya, Pak. Biar kata-katanya bagus. Oke, Aku udah ngerti bagus. sekarang apa yang akan ditanya Pak Guru. Kenapa? Aku udah ngerti sekarang apa yang akan ditanya. Itu artinya apa, Mak? Itu doang yang dipelajari, sama aja. Coba Bu Mila, karena jenisnya apa? Maaf, Pak Guru, terputus-putus apa? Karena jenisnya apa? Karena itu yang lagunya Mansur tuh. Yang lagunya Mansur S. Gak pernah dengar lagu dangdut. Nggak nyambung nih. Ini antara apa itu warung kopi dengan kafetaria, nggak nyambung. Apa Bu Mila? Kana jenisnya apa? Jenisnya di buku 2, Bu. Pelajaran berapa Bu Penny? ya? Jenis kata? Jenis kata. Pelajaran berapa ya? Saya lupa, Pak. Ada yang ingat jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa? Sifat ya, Pak. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Buku 1. Fiil, Pak Guru. Bu, mohon maaf, saya belum ke situ pertanyaannya. Kan? Pertanyaan saya, Filmadi ya? pertanyaan saya, jenis kata dalam bahasa Arab ada berapa? Artinya apa? Kalau dibilang fiil. 3. 3, apa itu? Apa? Putus-putus? Apa yang 3 itu? Fiil, isim, Fiil, Pak Guru. Harf. Isim.
Bukan isim ya? Isim. Apa yang 3 itu? Fi'il, isim, Isim harf. Dari 3 itu, Bu Mila, kana masuk kategori yang mana? Fi'il. Nah, coba lihat. Kata setelah kana itu kata apa? Karena dia sifat. Dahola. Kata setelah. Setelah itu kalau bahasa Arab adanya di kiri ya. Kalau kita mengatakan setelah. Iya, iya. Amina. Bu Mila, kalau dalam bahasa Arab, kita mengatakan setelah itu ada di kiri. Beda dengan bahasa tulisan Latin. Setelahnya itu ada di kanan. Bu Mila dengar saya? Dengar, Pak. Sudah siap digoyang? Enggak. Emang kalau di kafe mah nggak ada goyang-goyang. Di warung kopi digoyang. Dangdutan. Ya, apa maknanya? Karena dia bukan ya? Bu Mila, setelah kana, apa maknanya? Aman. Iya. Itu sifat apa bukan? Sifat apa bukan? Oh. Bu Mila, Anda di mana? Bu Mila, apa jawabannya? Di rumah, Pak. Sifat Baik. apa ya? Nggak usah lah, itu mah tergantung pertanyaan kan nggak ditanya ke situ. Kalau ada kana, saya mah nanya juga ada target, bukan asal nanya. Kalau ada kana berkaitan dengan sifat, apa makna kananya? Kalau ada kana sifat penegasan bukan, Pak? Apa, Bu? Karena penegasan bukan. Penegasan bukan. Bukan penegasan. Nggak terbalik kalimatnya itu. Penegasan bukan apa bukan penegasan? Bukan penegasan. Beliau nanya, Kak, jadi penegasan bukan gitu. Iya kan saya lagi nanya apa saya yang ditanya? Bapak yang ditanya. Apa yang ditanya? Kita kan orang awam, nggak ngerti. Saya sekarang bukan saatnya saya yang ditanya, saatnya saya bertanya sekarang. Iya, saya nanya. Nanti saatnya. Sekarang mah jawab dulu biar berganti peran. Apa, Bu? Kana berkaitan dengan sifat memiliki makna apa? Kaitan dengan sifat. Apa ya, Pak? Lupa saya. Ibu-ibu yang lain, apa yang diingat kalau kana berkaitan dengan sifat? Penegasan, Pak Guru. Iya, baik. Kalau yang Penegasan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Harna. Kana dalam konteks kaitannya dengan sifat bermakna penegasan. Sudah diungkapkan belum, Bu Mila? Makna itu? Suaranya putus. Sudah diungkapkan, Bu Mila, makna penegasan itu? Suaranya putus-putus. Putus nyambung. Sekarang putus, besok nyambung lagi. Jadi setiap orang yang memasukinya benar-benar merasa aman.
Bagus. Yang lain bagaimana? Siapa saja masuk. Ada ide penegasan di situ ya? Pakai kalimat lah ya Pak. Silakan aja, silakan. Yang penting kita punya landasan pemahaman ya. Wa man dakhalahu, dan setiap orang yang memasukinya amanlah dia. Oke, bagus. Yang lain? Sungguh. Bagaimana jadinya? Dan orang-orang yang memasukinya sungguh aman. Iya, bagus. Yang lain? Pasti aman. Iya, silakan. Itu pasti siapapun orang yang memasukinya pasti aman. Iya, bagus. Yang lain? Ada lagi? Siapa yang masukinya dijamin aman. Iya, bagus. Ini bahasa promosi ini nih. Bagus nih. Bahasa promosi ini. Lagi musimnya online dagang. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Silakan yang bagian yang ketiga. Ada Bu Bonita. Ya. Bu Rosid. Dengan Bu Rosida, silakan. Walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabillah. Bagi Allah atas manusia berhaji ke Baitullah siapa yang sanggup atau mampu kepadanya perjalanan padanya. Iya, bagus. Bagi Allah atas manusia berhaji. Udah, Pak. Iya. Pokok kalimatnya apa di situ, Bu? Pokok kalimatnya berhaji, Pak. Iya. Predikatnya apa? Predikatnya ada keterangan apa tentang haji di situ? pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah memenuhi Hilang. Iya. Gimana Bu jadinya? Lagi minum. Bapak jadi hilang lagi itu. Jadi hilang lah. Pokok kalimat. Tadi udah dapat pokok kalimatnya? Haji. Haji, ibadah haji. Haji, Predikatnya Pak. apa? Nasi ya, Pak. Nasi. Ibu pakai bahasa Indonesia dulu ya. Pakai bahasa Indonesia dulu. Manusia, Pak. Manusia, Haji itu Pak. manusia maksudnya? Bukan. Lalu maksudnya apa? Baiti ya, Pak. Baiti. Jangan. Enggak begitu, Bu. Haji itu keterangannya apa? Ibu dapat manusia. Tadi kan manusia tapi apa haji itu manusia? Maksudnya gimana? Udah dapat dua kata kunci. Haji manusia gitu. Bukan, Pak. Maksudnya manusia pergi haji gitu, Pak. Kalau manusia pergi haji itu pokok kalimatnya manusia jadinya, Bu. Oh. Tapi kan Ibu tadi dan kita sudah bisa mengerti bahwa pokok kalimatnya haji. Lalu ada kata manusia sebagai keterangan. Itu Ibu maksudnya haji dan manusia itu apa maksudnya? Maksudnya manusia. Jangan manusia, hajinya Bu, hajinya manusia. Hajinya Bu, fokuskan. Haji, titik-titik, ada manusianya. Ibu-ibu yang lain.
Udah ada kunci. Pertama haji, kemudian yang kedua manusia. Tapi belum jelas idenya antara haji dan manusia itu bagaimana. Berdasarkan ayat itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketaatan. Apa? Burin? Ketaatan manusia kepada Haji, ketaatan manusia. Bagus. Yang lain? Haji. Kewajiban manusia bukan? Haji, kewajiban manusia. Bagus. Yang lain? Haji ibadah manusia. Bagus. Yang lain? Ibadah manusia. Berhaji adalah kewajiban manusia. Oh, seide dengan Bu Mila. Yang lain? Haji ibadah manusia. Iya, itu ide. Ada 3 ide berarti. Yang pertama dari Bu Rina, haji ketaatan manusia. Kemudian Bu Mila, haji wajib manusia. Bu Supeni juga haji kewajiban bagi manusia. Bu Harna, haji ibadah manusia. Coba lihat ungkapan Al-Qur'annya ya, alan nas. Coba, apa ungkapan Qur'annya? Kewajiban manusia. Bu Penny ditanya ungkapan Qur'annya, bilangnya bahasa Indonesia. Ini memang persoalan sinyal ini, ada sinyal. Iman takwa mah kuat, kotanya yang lemah. Baik, kita ulang lagi ya. Ungkapan Al-Qur'annya adalah alan nas. Ya, coba kita lihat mana yang paling mendekati dari tadi ya, dari ungkapan, dari pemahaman yang tadi. Dengan melihat alan nas, apakah itu bermakna ketaatan manusia atau kewajiban manusia atau ibadah manusia? Kewajiban. Kewajiban. Oke, bagus. Nah, sekarang dilanjutkan itu, Bu Rosidah. Keterangannya apa nih? Ada di situ juga. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tadi pokoknya sudah haji kewajiban manusia. Tangan haji adalah kewajiban manusia. Kewajiban manusia. Iya adalah kewajiban Keterangan Baitullah. kewajiban manusia bagi yang mampu berjalan kepadanya ya Pak. Ibu Roshidah, kita baru nyampe walillahi 'alan nasi hijjul bait. Terus bentar lagi rekaman. Udah punya nih saya Bu Ida. Udah punya ini nih mic, udah punya salon gitu. Tapi satu yang belum saya punya itu Sponsornya belum ada. suara bagusnya yang belum. Itu. Tuh, udah merdu kok itu. Latihan dong, latihan. Bu Mila siap jadi pelatihnya. Pada Allah ya. Jadi Pak. guru vokalnya. Gimana Bu Rosidah udah? Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Nah, bagus. Tuh. Ya, coba dilengkapi sekarang. Yang bermakna haji kan hijjul baiti. Coba digenapi tadi idenya. Hijjul baiti ala nasi walillahi manistato'ah. Bu, maksud saya, tadi kan Ibu baru sampai pada pemahaman haji adalah kewajiban manusia untuk Allah, begitu ya? Ya. Nah, bagus. Di situ kan ungkapannya hijjul baiti. Idenya, pemahaman dari hijjul baiti sudah terungkap belum? Sudah tercakup belum di dalam pemahaman tadi? Haji adalah kewajiban manusia untuk Allah, gitu. Iya Pak, udah Pak. Sudah. Jadi al-baitinya Ibu diabaikan aja di situ. Tidak dimaknai apa-apa. Haji kan udah termasuk ke Baitullah itu ya Pak. Oh, bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau yang lain, bagaimana idenya? Saya Pak. Silakan. Berhaji ke Baitullah
adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Iya, bagus. Jadi tinggal pilih nanti mau versi Bu Rosida, versi hemat, atau versi Bu Supeni, yaitu versi terucap ya. Kalau Bu Rosidah baitnya tidak diucap, otomatis kalau berhaji ke situ gitu. Tapi kalau Bu Pasti Penny ke Baitullah. Baik. Nah, coba sekarang Daftarnya ke Ibu-ibu. saya. Kenapa? Enggak, Pak, terusin. Ya. Ibu-ibu coba lihat sekarang. Jadi kalimat tersebut subjeknya apa? Subjeknya haji. Haji. Ya, predikatnya Manusia ya Pak. predikatnya manusia. Kewajiban. Kewajiban Pak. Iya, kewajiban siapa? Manusia. Iya, baik. Keterangannya apa? Keterangannya apa? Walillahi. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, Bu Penny mohon ya. Nanti bosen loh Bu Penny dengerin saya ngomong terus. Kalau saya nanya pakai bahasa Indonesia, jawablah dengan bahasa Indonesia. Pak gurunya jangan bosen. Nanti Bu Penny bosen dengerin saya ngomong itu terus. Tapi saya mah spontan aja kalau begitu. Saya akan bilang, kalau saya bertanya pakai bahasa Indonesia, maka jawablah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siap. Siap. Ya, keterangannya apa? Pak guru udah gak bosen. Muridnya. Menguji kesabaran Bapak semakin bertambah tahunnya. Bangsa. Keterangannya apa? Kewajiban keterangan. Keterangannya apa? Terhadap Allah. Terhadap Allah, baik. Mana yang bermana terhadap Allah? Walillahi. Bagus. Keterangan itu biasanya di depan apa di belakang? Di belakang. Nah, tapi ini adanya di depan, bukan? Iya. Iya. Ada makna apa ketika sesuatu yang biasanya di belakang, didepankan? Itu Ronaldo nendang bola. Main bola terus nih. Ya, kalau itu mah, kalau objek ditaruh duluan itu mah Bu Harna. Oh, salah ya Pak. Betul, betul. Betul, Ibu, betul. Ronaldo mendang bola, cuman itu ilmunya adalah objek ditaruh di depan gitu. Oh, kalau ini sedangkan keterangan. ini sesuatu yang biasanya di belakang ditaruh di depan. Di depan. Ini udah sering loh, sudah sering kita pakai ini, jadi ilmunya itu aja sesungguhnya. Iya Pak Guru. Nggak banyak teori, yakin lah. Nggak banyak teori. Muridnya yang oneng. Nggak banyak teori itu. Pakai istilah bahasa Arab pun nggak berani saya pakai istilah bahasa Arab karena bukan istilah itu yang kita kejar, tetapi pemahaman yang menjadi aja masing keder ya Pak. Ada yang ingat? Kalau sesuatu yang biasanya di depan itu ditaruh ditaruh di belakang. Suatu yang biasanya di depan taruh belakang, biasanya di belakang ditaruh di depan, melahirkan makna apa? Penegasan juga Pak Guru. Iya, penegasan. Oke. Terus? Apa di sini ungkapannya untuk menegaskan itu? Ya, hanya kepada Allah. Iya, bagus. Silakan Bu Rosida dipakai. Hanya. Haji adalah kewajiban manusia hanya untuk Allah. Iya, bagus. Tuh ya. Atau pakai yang lain juga bisa kan, ada bahasa Indonesia untuk Allah semata. Untuk atau Allah apa? semata. Demi Allah sahaja. Nah, bisa itu. Tuh. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tuh, ada itu ungkapan-ungkapan itu seperti itu. Nah, silakan sekarang. Pak, kalau kayak sumpah wallahi itu bukan ya Pak ya?
Wallahi. Sumpah itu dalam konteks apa namanya? Dalam konteks yang lebih umum adalah bagian dari penegasan, Bu Rin. Oke. Iya. Kan kita biasa begitu ya. Iya. Tuh. Ketika ada orang ragu, ketika udah menjelaskan yang benar, ya kita pakailah penegasannya dengan sumpah. Dalam bahasa ada beberapa cara menegaskan selain itu. Oke. Siapa dengan Bu Rosidah partnernya? Bu Bonita apa ya? Kalau Ya, nggak salah, silakan Pak. Bu Bon. Yang mana, Pak? Yang mana aja kalau untuk Bu Bonita mah. Yang manis Boleh. atau A? Bebas. Iya. Anis Baik atau A? banget tuh Kak Gita sama Pak Ilaihi sabila. Heeh. Bagi siapa yang memiliki kemampuan Satu lagi. untuk menjalankannya. Bu Bon, ingat nggak tadi diskusi kita tentang siapa tapi bukan maksudnya bertanya? Oh iya. Jadi barang siapa? Barang Hah? siapa? Hah? Jadinya gimana kalau bukan? Siapa bilang Siapa bukan? Enggak. Enggak ada yang bilang bukan. Jadi barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Iya, bagus. Kalau pakai ide Bu Ida gimana? Kalau idenya Bu Ida tadi? Orang-orang. Tiap orang yang mampu Bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang mampu. Mampu apa? Menjalankan. Mampu mengerjakannya, menjalankannya. Mana yang bermakna mengerjakan, Bu Bon? Ilaihi sabila. Yang bermakna mengerjakan yang mana? Jalan kepadanya. Ilaihi sabila. Sebanyak itu yang bermakna mengerjakan. Setiap mampu berjalan untuk kembali kepadanya. Yang bermakna kembali yang mana? Ilaihi. Ilahi artinya kembali. Ingat meninggal dunia kalau ilahi artinya kembali. Emang iya. Jadi Bu Bonita selama ini memahami yang kembali di inalillah itu dari ilahinya ya? Enggak. Oh, enggak. Ilaihi kepadanya. Kepadanya. Apa sih jadinya ya? Enggak bawa bukunya sih. Enggak usah, mau ada. Kepala yang utama mah, kepala mah. Kepala yang dibawa, jangan lupa. Bagi Kalau buku bisa ditinggalkan. Bagi setiap ya, apa ya? Jadi siapa yang mampu? Siapa saja yang mampu? Siapa saja yang mampu? Ilaihi kepadanya. Coba pakai itu Bu Bon, subjek, predikat, objek, keterangan Bu Bon. Ini subjeknya kan haji. Predikatnya itu mah cerita Bu Rosidah itu Bu tadi, Bonita beda iya. lagi ceritanya. Anistato'a sabila. Sabila kan subjeknya mana? Ilaihinya ininya subjeknya ya. Apa sih Pak? Gimana? Maksudnya gimana? Ya kita coba ya, teman-teman yang lain coba. Ada yang bisa, idenya Bu Bon udah cemerlang tadi ya. Tinggal di apa namanya disesuaikan pakai bahasa kita dengan mengikuti ilustrasi subjek, predikat, objek. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang bermakna mengadakan mana Bu Ben? Bagi siapa yang mampu
Bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Melaksanakan. Ya, bermana melaksanakan yang mana Bu Bon? Yaitu ilaihi sabila jadi apa, Pak? Ilahi sabila berapa kata? 2. Ada 3. 3. Dari 3 kata itu yang bermakna melaksanakan yang mana? Apa kata pertama, apa kedua, apa ketiga? Konteksnya ke yang ke Nanti dulu sebelum ke konteks ya, sebelum ke konteks ini dulu makna mufradat dulu. Dari 3 kata yang ada di ilahi sabila yang bermakna melaksanakan yang mana? Ya Pak. Nyanya Pak. Ilaihi ya. Nyanya Pak. Nyanya berarti melaksanakan. Iya, nyanya berarti kan Nyanya dia kan bahasa manusia. Indonesia. Bahasa Indonesia maknanya bahasa Indonesia gitu. Adanya untuk Coba perpotong coba Bu Bon, perpotong dulu coba. Bagi siapa saja istatoa mampu terus ilaihi kepadanya terus sabila jalan. Iya, bagus. Itu. Coba kemudian diurutkan tadi pakai subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau nggak ketemu dengan jalan sederhana, ya kita bisa meningkatkan ke tingkat analisis kita tadi. Coba yang tadi sudah makna perpotong, diurutkan berdasarkan subjek, predikat, objek, keterangan. Barang siapa yang memiliki siapa saja yang untuk menjalankannya, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Udah Pak, gimana Pak? Coba Bu Bon, sabilan tadi ibu artinya apa? Sabilan jalan. Ibu letakkan di urutan mana? Jalan itu Ibu letakkan di urutan subjek, apa predikat, apa objek, apa keterangan? Keterangan ya? Keterangan. Oke. Lalu objeknya apa? Mampu. Keterangannya kalau mampu adalah objek, predikatnya apa? Mampu. Jadi mampu itu predikat, mampu itu objek sekaligus. Enggak. Kalau begitu bagaimana? Subjeknya apa? Predikatnya apa? Objeknya apa? Keterangannya apa? Bagi siapa predikatnya istatoa yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Ya. Subjeknya apa, Bu Bon? Subjeknya bagi siapa? Predikatnya siapa apa? Istatoa memiliki kemampuan. Objeknya apa? Objeknya ilaihi sabila. Bu Bon mah begitu, sama kayak Bu Penny, bikin kita bingung. Kita nanya pakai bahasa Indonesia, dia jawabnya pakai bahasa Arab. Bapak yang bikin bingung. Saya bingung, Bu Bonita juga bingung. Tapi paling tidak, supaya kita tidak sama-sama bingung, kalau saya tanya pakai bahasa Indonesia, Ibu jawabnya pakai bahasa Indonesia. Paling tidak kita mengurangi satu sumber kebingungan. Iya, masalahnya ilaihi sabila itu arti pastinya masih ragu nih, Pak. Enggak,
nggak usah sampai pada yakin banget. Yang penting yang udah didapat dipakai dulu. Tadi kan Ibu kan udah dapat itu. Soal yakin apa tidak yakin itu nanti terkait dengan hidayah Allah nyamperin kita apa enggak nanti. Amin. Amin. Aduh, Jumat berkah nih. Silakan Bu Bon. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Semoga. Amin. Biar, Amin. iya, biar enggak. Subjeknya Pak apa? Guru nggak capek. Subjeknya tadi manis, barang siapa, bagi siapa? Ya, predikatnya Yang mempunyai kemampuan iya. Objeknya kepadanya. cocok begitu. Kepadanya itu objek. Kepadanya, Jadi sini. kepadanya Allah. Kayak begini Bu Bon, ini ilustrasi kalau objek begini. Misalnya saya bilang begini ya. Saya makan nasi. Objeknya apa? nasi. Kira-kira apa pertanyaannya? Berdasarkan kalimat saya makan nasi, apa pertanyaannya supaya jawabannya nasi? Makan apa? Oke, bagus. Makan apa? Kalau tadi predikatnya apa? Ini yang mampu. Oke, pertanyaan untuk objek adalah mampu apa? Mampu. Mampu apa? Menjalankannya. Mampu Sebentar, pergi Bu haji. Rosiga. Mampu apa? Mampu pergi haji. Bu, Jalankan haji. udah tafsir beliau ini mah nggak belajar bahasa lagi. Yang di situ yang berarti pergi haji di manistato'a ilahi sabila yang mana? Sabila. Sabila. Sabila artinya apa tadi? Jalanan. Ya begitu jadi objeknya. Bagi siapa saja yang mampu. Itu kemudian objeknya. Mengadakan perjalanan. Coba ingat nggak ciri kalau kata yang berposisi sebagai objek? Ya, waktu itu apa? Pemandunya. Untuk memprediksi sebagai objek. Aan. Bukan itu Bu Bon. Kalau soal posisi kata, patokannya di akhir kata ya. Untuk posisi kata, Di akhir patokannya an. di akhir kata. Kalau kata yang berposisi sebagai objek, ciri umumnya adalah Katanya kan. berakhiran an atau a. Di situ ada yang berjalan itu ada sabilan. Ada an. Iya. Nah, maka itulah dia objeknya. Lalu ilahi bagaimana? Karena objek udah duluan, subjeknya sudah ada, predikat sudah ada, maka ilahi itu sebagai keterangan. Keterangan. Coba diungkapkan dalam pemahaman bagaimana jadinya. Bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan Ilaihi kepadanya. Iya, bagus. Jadi ibu-ibu, bapak, nanti kalau kita sudah terbiasa dengan logika, subjek, predikat, objek, keterangan, ini nanti buahnya adalah kita tinggal memasukkan aja istilah Arabnya. Yang kita punya sekarang kan baru subjek, itu istilahnya apa? Aku. Pak ya. Tuh kayak gitu tuh. Bu Penny mah begitu dia bikin saya ketawa terus. Tapi terima kasih ya. Saya nanya Indonesia dijawab Arab, nanya Arab dia jawab Indonesia. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa dengan logika tadi subjek, predikat, objek, keterangan itu, maka nanti kita tinggal memasukkan saja istilah Arabnya apa gitu. Untuk subjek istilah Arabnya apa, untuk predikat istilah Arabnya apa, untuk objek istilah Arabnya apa, untuk keterangan istilah Arabnya apa. Nanti tinggal kita masukin aja gitu. Istilah mah gampang lah, istilah begitu. Nah, sementara ini sejauh yang kita bisa
pahami sekarang ini, yang kita pelajari, istilah untuk subjek yang sudah kita punya adalah Fa'il. nah, baru itu. Gitu ya. Istilah yang baru kita punya adalah fa'il. Fa'il sama fi'il. Iya, itu untuk predikat ya. Untuk sedangkan fi'ilnya itu istilah untuk predikat. Tapi ingat bahwa beda antara istilah fi'il sebagai posisi dengan istilah fi'il sebagai jenis kata. Fi'il sebagai jenis sama posisi beda. Iya, beda walaupun sama penggunaan istilahnya gitu. Fi'il. Karena kalau fi'il sebagai jenis kata itu bisa hanya satu kata aja udah bisa kita tahui. Tetapi kalau fi'il sebagai posisi kata ya itu tidak cukup kalau tidak menjadi kalimat gitu. Karena kan dia predikat. Saya mau tanya, Pak. Iya, apa pertanyaannya? Jadi di kata manistapo'a ilaihi sabila ini subjeknya di kata mannya. Iya. Iya, di subjeknya di kata mannya. Iya, terus? Cirinya apa, Pak? Ciri apa? Ciri dia sebagai subjek. Kalau bahasa Indonesia, ciri sebuah kata menjadi subjek itu ada di awal kalimat. Pokok kalimat. Iya, dia biasanya di awal kalimat. Ciri tandanya apa? Kan kalau yang saya dapat itu subjek itu kan fa'il itu kan Astagfirullahaladzim, Bu Penny mah suka begitu, bikin kaget. Beda tuh, Bu. Ngomongin subjek dengan ngomongin fa'il mah beda tuh. Subjek mah bahasa Indonesia, fa'il mah bahasa Arab. Satu-satu. Bingung nih ntar yang denger. Bu Penny udah pinter sih, enak tuh. Jadi jangan dicampur adukkan ya. Ya, ketika kita mengatakan subjek, tidak serta-merta itu kita ngomongin fa'il. Halo, teman-teman, ibu-ibu? Iya, Pak Guru. Pak Guru. Fa'il. Ya, ini sudah jam berapa ini? Udah Belum, Pak Guru, sampai jam 11, Pak Guru. Enggak, maksud saya, ini sudah jam 10.36. Bagi yang ada kesibukan yang lain, silakan. Boleh begitu. Tapi kalau saya kan ngomongnya begitu. Waktu kita seperti biasa, tapi kurang lebihnya mohon maaf. Oke, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai gitu. Jadi Bu Penny dan semuanya ini, khususnya ini Bu Penny ini. Gitu. Inilah akibat dulu gara-gara bilang fi'il adalah kata kerja, gitu ya. Itu punya imbas banyak. Jadi kalau kita mengatakan kata kerja, jangan otomatis pikiran kita fi'il. Begitu juga ketika kita berkata fi'il, jangan otomatis otak kita mengatakan kata kerja. Ketika kita mengatakan isim, jangan otomatis kita bilang kata benda. Ketika kita mengatakan kata benda, jangan otomatis kita bilang isim. Karena itu beda itu sudut pandangnya. Walaupun berkaitan. Maka gitu ya. Maka kita lanjutkan berikutnya. Ketika kita mengatakan subjek, tidak otomatis kita sedang bicara tentang fa'il. Nah, tapi kalau pakai teman-teman ibu-ibu ya Bu Ida yang sudah lulus bahasa Arab Qurani online gitu, online, kita pakai istilahnya ya, bahwa dalam bahasa Arab mubtada itu juga disebut subjek. Oke. Saya belum lulus online. Udah selesai bukan sekarang udah bahasa Arab Qurani tafsir bukan? Tapi kan diulang, Pak Guru. Bukan yang diulang di akhir kelas saya. Ibu kurang informasi berarti ini tanya sama Bu Mila. Kalau yang ikut, kalau yang nggak ikut ya berarti belum kelar. Bukan.
Itu kan Apa tuh? buku 3 itu materi terakhirnya kan sudah bicara soal mubtada khobar, Bu Mila. Iya, sudah Pak Guru. Nah, itu maksud saya. Tuh, udah Tapi bicara. Pak Guru jangan singgung-singgung itu. Saya pinjem. Tambah pusing harta. Tambah mabuk. Saya minjam nih. Ya pantas lah, kan saya belum punya. Kan ilmunya belum nyampe ke situ, Bu. Kita baru nyampe. Jangan Pak Guru, saya minta ampun. Kita baru nyampe fiil fa'il, dia udah nyampe mubtada khobar. Udah nyampe ke tafsir segala kan, kalau yang ikut tapi katanya tadi yang ikut. Okay. Iya, kalau yang ikut, kalau nggak ikut mah nggak ini. Iya. Nggak boleh nih minjem mubtada khobar ceritanya. Belum ngerti. Nggak, tapi saya pinjam istilahnya doang ya. Ya boleh, sejam berapa? Ya tinggal hitung aja nanti. Ibu ngitung, Bu Mila baru ngitungin sejam, nanti saya hitung per menit berapa. Gitu. Per menit saya hitungnya nanti. Oke, kita lanjutkan ya tadi. Bahwa Bu Penny, nih yang solihah. Kalau kita mengatakan subjek, jangan otomatis pikirinnya fa'il. Gitu. Nah, saya sekedar sebut istilah aja ini ya untuk menguatkan saja. Dipahami juga nggak apa-apa, tapi memperkuat pernyataan saya bahwa kalau kita mengatakan subjek, jangan otomatis mengatakan fa'il. Jadi, maka tadi pertanyaan itu jadi aneh. Apa cirinya man sebagai subjek gitu kan? Tuh. Dalam bahasa Arab, kita baru memahami bahwa istilah yang sama dengan subjek dalam bahasa Arab itu adalah fa'il. Tetapi ada yang lain lagi selain fa'il. Saya pinjam istilahnya saja. Ya Bu Bonita nih, kalau Bu Ida sama Bu Milang tadi berat dikasih. Istilah Bu Bonita dan teman-teman itu ada namanya mubtada. Nah, terus sekarang saya pinjam istilahnya Bu Penny juga nih, Bu Rosidah juga, Bu Harna juga di Arab reguler. Selain subjek, bisa tadi ada fa'il, ada mubtada, nanti ada namanya naibul fa'il, nanti ada namanya isim kana, nanti ada namanya isim inna, nanti namanya ada isim kada, dan lain-lain gitu. Oke ya, bisa diterima ini posisi kita, Bu Penny? Ya, Pak. Tuh, jadi itulah mengapa saya khawatir begitu kalau saya tanya pakai bahasa Indonesia, lalu dijawabnya bahasa Arab, atau sebaliknya, saya bertanya bahasa Arab, lalu dijawabnya bahasa Indonesia. Oke. Kalau lupa Pak Guru. Kenapa? Suka lupa Pak Guru. Oh iya, bagus. Tapi nggak apa-apa kan, nanti saya ingetin terus ya. Kalau kurang apa yang Pak Guru ucapin itu kurang. Kalau itu perhatian. nanti, ya kalau nanti saya itu ingetin lagi ya, jangan bosan-bosan ya kalau semoga, saya bilang. Iya. Bapak juga jangan bosan. Justru Pak Guru jangan bosan karena muridnya salah dulu. Pak Guru yang sabar ya. Iya, siap. Ajarin nenek-nenek, Pak. Ya, terus kita bahasa semua Indonesia, harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Maaf Pak Guru, maaf. Aduh, dasar deh. Ya, tapi bisa diterima ya alasannya ya. Ya, iya Pak Guru. Bisa. Gitu. Karena tidak serta-merta. Kalau kita ingin paham loh ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kalau sekedar pernah belajar mah pakai gaya di Ustadz aja. Fi'il adalah kata kerja, isim adalah kata benda, gitu. Domir adalah kata ganti, gitu. Isyarat adalah kata ganti. Gaya Ustadz apa nggak masuk? Gitu. Ustadz kan Pak Guru bilang Ustadz yang pinter, kitanya mah diem aja. Nah, jadi itu ya posisinya. Istilah-istilah dalam bahasa Arab itu memang ada kemiripannya dalam bahasa Indonesia. Saya biasanya menggunakan kemiripan itu untuk mendekatkan saja, tapi tidak untuk menggantikan gitu. Ya, menggunakan untuk mendekatkan pemahaman, tetapi tidak untuk menggantikan. Menggantikan. Teman-teman di Liko malah lebih itu ya,
lebih ketat lagi ya, Bu Mila. Tidak pernah mau mengatakan Tuhan, kan? Allah. Allah, Rob, Ilah. Nggak mau mengatakan Tuhan. Gitu. Tuhan itu untuk Tuh, karena Iya. Allah karena nggak ada Tuhan dalam Al-Quran. Ya. Nggak ada surga dalam Al-Quran. Nggak ada neraka dalam Al-Quran. Gitu. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan yang lain, monggo, mangga disampaikan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke 1/4 terakhir. Dikit lagi. Lanjut Pak Guru, tanggung. Ya, Dikit mantap. lagi. Silakan. Lanjutkan. Siapa yang terakhir? Dari dulu. Ini Bu Penny yang terakhir. Saya aja deh. Ya, silakan Bu Penny. Iya, boleh. Aku dapat terakhir terus kayaknya ya. Kan kemarin datangnya telat terakhir. Wa man kafaro fa inna Allaha ghaniyyun Anil alim. Kemarin bukannya Goniun ini tuh bagian saya ya. Goniun alamin. Iya, bagian Bu Penny memang kemarin. Kemarin bukannya sudah ini, Pak. Bu Penny Semua yang sudah, pertama. semua Iya sudah. doang. Semua sudah. Kan kita sekarang sampai ke level pendalaman. Kalau arti kata itu sudah. Sekarang Terus pendalaman makna. Kemudian nanti kita ke pendalaman penguasaan kaidah nanti. Oke. Dan setiap orang yang mengingkari kewajiban haji, setiap orang yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Iya, bagus. Ya. Dari mana dipahami mengingkari kewajiban haji? Kafaro. Dari kafaro ini, kafaro. Apa ada kewajiban haji di situ? Tidak. Tidak ada, cuman dari konteksnya, Pak. Oke, bagus. Kafaro. Jadi apa maknanya tadi? Dan setiap orang yang mengingkari, Belum bisa. ya nggak usah saya bacain. Dan setiap orang yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Ibu kalau dengar kata kaya, itu kaitannya dengan apa? Apa, Pak? Kaya. Kalau dengar kata kaya, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan harta. Bagus, ya baik. Kaitannya dengan harta. Oke, bagus. Harta kalau dikaitkan dengan kafaro, maknanya apa jadinya? Pinter banget nanyanya Pak Guru. Ya, astagfirullahaladzim. Gimana sih? Kan itu mas, saya mengikuti alur berpikirnya Bu Penny. Kalau harta dikaitkan dengan kafaro. Kan nanti ibu-ibu, bapak, kan beda nanti kalau kafaro berkaitan dengan keyakinan, beda. Kafaro berkaitan dengan harta, beda. Kafaro kalau berkaitan dengan profesi, ya profesi beda gitu. Kan tergantung mau. Kafaro kalau dikaitkan dengan perbukuan beda gitu. Kira-kira apa Bu? Kalau kafaro dikaitkan dengan harta? Karena berkaitan dengan pergi haji. Bukan pertanyaannya Pak. mengapa Bu? Bukan Itu pertanyaannya mengapa Bu? Bukan pertanyaannya mengapa? Kafaro kalau dikaitkan dengan harta itu maknanya apa? Allah tidak memerlukan sesuatu. Belum nyampe ngurusin Allah ini mah.
kafaro kalau berkaitan dengan harta itu maknanya apa? Ada ide? Ada ide gitu? Ngomongnya Pak nggak bisa, tapi di dalam hatinya tuh ada gitu loh. Bagus. Ini makanya jarang berlatih aja. Ibu-ibu yang lain, kafaro kalau berkaitan dengan harta maknanya apa? Kufur nikmat. Nah, oke, bagus, sudah dapat tuh. Oke, silakan coba dipakai. Dipakai apanya, Pak? Pemahaman tadi dipakai apanya? Kan pemahaman tadi udah dapat tadi kafaro, karena ini kaitannya tadi ada kaya itu dikontekskan itu berarti dalam kaitan harta, kemudian ada kafaro dikaitkan dengan harta, melahirkan pemahaman berarti ini maksudnya adalah kufur nikmat gitu. Dipakai itu. Sungguhnya Allah. Dan setiap orang yang kufur nikmat maka Allah sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Penny dan ibu-ibu yang lain dan Pak Azhari. Ini cowok kita satu-satunya. Oke. Itu adalah akhir dari diskusi kita. Ini alhamdulillah nih berasa hidup, makin terasa hidup kalau begini ya. Kita jadi saya tuh berbangga hati karena ibu-ibu, bapak itu sudah dalam pemahaman saya ya mensyukuri nikmat Allah berupa pikiran dan akal sehat untuk memahami kalamullah. Jadi insya Allah dalam hitung-hitungan pahala hari Jumat ini adalah pemimpin hari-hari dan berpikir adalah aktivitas yang nilainya itu sangat tinggi, bahkan itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun, maka ini sangat berbangga hati menjadi bagian dari orang-orang yang solihah, yang mau mensyukuri nikmat Allah berupa pikiran dan pemahaman dengan cara menggunakannya dalam rangka memahami makna dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Terima kasih ibu-ibu. Di akhir sesi kita ini, mari kita syukuri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.